Salam kasih. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kasih harus sangat nyata di dalam setiap aspek. Ketika saudara menghadapi apapun, ketika dunia sedang goncang-gancing, ketika orang mungkin melukai kita, sekali lagi kasih di atas segalanya. Kasih tidak pernah gagal, kasih akan memperbaiki hubungan. Mungkin ada banyak yang hancur, tapi kalau ada kasih, masih ada harapan. Mari kita belajar. Saudara, hari itu ada sesuatu peristiwa. Bagaimana seorang raja yang ditolong dengan luar biasa oleh bawahannya, panglimanya. Saudara, raja itu bernama Raja Saul dan panglimanya adalah Daud. Dia memberi kemenangan demi kemenangan. Setiap kali musuh datang, Daudlah yang ada di depan. Dan Daudlah yang menyelesaikan semua hal yang kotor, yang berbahaya yang dihadapi oleh Saul. Tapi apa balasan Saul? Saul mengangkat tombak dan melepaskan. Saul mengumumkan bahwa Daud seorang pemberontak. Saul membuat Daud dikejar-kejar sehingga Daud tidak bisa bahkan tinggal di kota. Dia tidak bisa tinggal dengan normal. Dia harus tinggal dari satu gua ke gua lain. Dan hari itu ada sebuah kejadian. Ketika Daud sedang sembunyi di gua, Saul membuang hajat. Dengan sangat mudah Daud bisa menikamnya. Tapi apa yang dikatakan? Mari kita lihat. Ketika dia memotong sedikit sekali dari jubahnya. Lihatlah ayahku, apa yang ada di tangan hamba ini. Ujung jubah baginda telah hamba potong tanpa setahu baginda. Tapi hamba tidak membunuh baginda. Bukankah hal ini membuktikan bahwa hamba tidak punya niat jahat terhadap baginda. Dan bahwa hamba tidak berbuat dosa terhadap baginda. Walaupun baginda sangat menginginkan kematian hamba. Saudara, bayangkan. Ketika orang ini berkali-kali membunuhnya, dia memanggil ayahku. Inilah kasih, inilah kuasa pengampunan. Ada banyak orang yang berkata, buat apa saya mengampuni? Saya terlalu sakit, saya tidak bersalah, saya diperkosa, saya dihianati, saya ditipu. Tapi pengampunan adalah kuasa kemenangan. Pengampunan adalah kuasa kesembuhan. Pengampunan adalah kuasa terobosan. Saudara, orang yang mengampuni adalah orang yang menang. Orang yang mengampuni adalah orang yang bebas. Saudara, orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Saudara, dia bisa menaruh Saul sebagai ayahnya. Dia tidak melihat dosa, dia tidak melihat kejahatannya, tapi dia melihat Saul sebagai pribadi yang diurapi Tuhan. Ini luar biasa. Saya punya seorang teman, saudara, dan dia diusir oleh perusahaan, difitnah oleh perusahaan. Tapi ketika saudara dia tahu dirinya difitnah dan diusir oleh perusahaan, dia bereskan semuanya. Dia buat laporan yang terbaik. Dia bereskan semuanya. Dia tinggalkan perusahaan itu dengan clean, dengan bersih. Dan semua laporannya, saudara, dia berikan kepada pemimpinnya yang sangat senior. Saudara, hari itu pemimpinnya sangat syok. Saudara, dia sudah keluar. Dan pemimpinnya baru membaca dan akhirnya tahu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi pemimpinnya tidak bisa apa-apa karena sudah terlanjur mengeluarkan dia dan segala macam keadaan politik di dalamnya. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah diam. Keadilan selalu datang. Walaupun kelihatannya agak lama kalau kita tunggu-tunggu. Tapi kalau kita menyerah, kita biarkan, maka kita percaya bahwa keadilan akan datang pada waktunya. Saudara, singkat cerita, ada seseorang dari Cina ingin membuat pabrik dan ketemu konsultasi dengan pemimpinnya. Dan dia berkata, ada enggak kira-kira orang yang bisa pegang pabrik besar? Dan nama pertama yang disebut oleh pemimpinnya adalah namanya. Saudara, dulunya dia seorang cuma manajer, bukan CEO. Tapi hanya selang 1 tahun, Tuhan memberikan pabrik yang lebih besar. Dan dia menjadi CEO. Dia menjadi pemegang tunggal semua keputusan. Dia memperoleh, saudara, gaji 10 kali lipat. Sekali lagi, dia tidak akan sampai ke sana kalau dia tidak punya yang namanya pengampunan. Saya selalu berkata pada banyak orang,
Seberapa besar engkau bisa mengampuni, seberapa besar Tuhan akan mengangkatmu. Seberapa besar engkau punya hati yang besar untuk menerima kegagalan, kesalahan orang lain. Engkau menerima saudara luka demi luka yang terjadi dan engkau tetap mengasihi orang itu. Maka seberapa besar kau punya pasukan dan kau akan menjadi pemimpin. Saudara, dalam perjalanan saya sangat banyak melewati apa yang namanya dihina, apa yang namanya dilecehkan, apa yang namanya mengalami pengkhianatan, penipuan. Saudara, apapun yang sering kali orang hindari, mau tidak mau saudara akan harus temui ketika saudara menjadi seorang pemimpin. Tapi sekali lagi, bisakah hatimu tidak menjadi pahit? Ada ribuan pemimpin yang jatuh karena hatinya menjadi pahit. Ada ribuan pemimpin yang dari seorang gembala menjadi diktator karena hatinya menjadi sakit. Ada ribuan orang tua yang kemudian menjadi jahat bahkan kepada anaknya sendiri karena hatinya dilukai. Tapi ada begitu banyak jutaan anak bunuh diri karena hatinya sudah tidak mendapatkan kasih. Tapi hari ini saya mau berkata, tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna, tidak ada juga anak buah yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Seberapapun engkau berusaha menjaga, seringkali goresan, seringkali pengkhianatan, seringkali ketidakadilan, seringkali sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi di saat itulah seberapa engkau bisa punya hati yang besar. Daud punya hati yang sangat besar. Saudara, dia tetap memanggil Saul ayah. Bahkan dia memanggil Saul Tuanku. Saudara, apapun yang Saul buat tidak mengurangi pengabdiannya. Saudara, apapun yang Saul buat tidak membuat dia berubah menjadi manusia lain. Hari ini saya mau berkata, jangan biarkan perbuatan orang merusak hidupmu. Jangan biarkan karena kamu pernah ditipu, kamu menjadi penipu. Jangan biarkan karena kamu pernah dihianati, kamu menjadi pengkhianat. Jangan biarkan karena kamu disakiti, kamu tidak percaya Tuhan. Saudara, seorang yang kuat, seorang yang akan membuat setiap masalah, setiap peristiwa itu jadi anak tangga untuk terus naik sampai ke puncak. Tuhan menunggumu di puncak. Di puncak tidak pernah banyak orang. Di puncak hanya sedikit orang yang tahu artinya mengampuni. Yang tahu artinya never give up. Yang tahu artinya punya hati yang besar. Yang tahu artinya mengasihi. Tidak pernah di jalan yang enak, tapi di jalan yang penuh dengan duri. Sekali lagi, Tuhan mau membawa kita semua naik. Ada satu jalan untuk naik, yaitu jalan pengampunan. Jalan ini dialami oleh Yesus. Di atas kayu salib dia berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, jalan pengampunan dilewati oleh Yusuf. Dari seorang budak menjadi penguasa dunia. Sekali lagi, jalan pengampunan dilewati oleh Joshua dan Kaleb. Bayangkan 40 tahun Joshua dan Kaleb harus berputar karena kesalahan orang Israel. Itu bagaikan saudara harus 40 tahun di penjara. Padahal saudara sama sekali tidak bersalah. Tapi sekali lagi, jalan pengampunan membuat mereka naik. Jalan pengampunan membuat mereka besar. Jalan pengampunan membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan. Jalur ini bukan jalur yang mudah. Tapi jalan ini membawa kita semuanya mengerti hati Tuhan. Karena hati Tuhan penuh pengampunan. Dan hari ini hatinya yang sama. Hatinya yang penuh pengampunan berkata, datang nak. Apapun keadaanmu, siapapun engkau, seberapa jahat pun engkau, aku ini Bapakmu yang mau memelukmu, mengangkatmu, dan membuat engkau menjadi berkenan. Tuhan Yesus memberkati.